Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita belajar, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Lagu wajib siapa petugas hari ini untuk memimpin lagu? Zakir. Silakan Zakir. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
kita cek dulu kehadiran yang hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir. Kali Pangkatan Hadir, Sir. hadir. Arga Putra Kusuma, Hadir, Sir. Bayu Pratama, Hadir, Sir. hadir. Zakira Zara, Hadir, Sir. sehat ya. Tidak lagi minum-minum es ya. Kalau minum es kumat, ternyata Zara ini sama kayak ada amandel. Jadi kalau amandel itu kalau lagi kambuh bisa demam ya. Jadi harus dijaga kesehatan, mulai dari makan ya, minum, jangan sembarangan, jajan juga jangan sembarangan ya. Oke, Bayu, Zakira, Fadil, Hadir, Sir. sehat Fadil ya. Semangat. Gisel, Adelia, Hadir, Sir. Adil, apa Gisel sunya? Sehat. Selemo, pilek. Oh, makanya harus jaga kesehatan. Gresha, Hadir, Sir. Gresha sehat nak? Alhamdulillah. Iqbal, Hadir, Sir. Iqbal sehat, senyumnya manis sekali pagi ini. Kenapa duduk parah cewek-cewek ya? Iqbal terus Kanza. Hadir, Sir. Oke, Kanza. Lanjut Zakirin. Hadir, Sir. Kemarin dah ada Zakirin. Sakit. Sakit apa Zakirin? Baik. Sudah sembuh belum? Sembuh. Terus Malka Syarif. Sembuh tangannya. Tangannya sudah sembuh. Itu kenapa itu? Timpel dia. Oh, kan lupa. Kena dampak kemarin sudah sehat ya? Sehat ya? Oke. Terus Miranda Asifa. Hadir, Sir. Miranda. Terus Muhammad Rasya. Hadir, Sir. Sehat Rasya. Ketahuannya bagus sekali, manis. Tidak ada beban. Najwa. Hadir, Sir. Oke, Najwa juga sehat. Naura. Hadir, Sir. Oke. Naura Rafa. Hadir, Sir. Ready. Hadir, Sir. Ready juga sudah sehat. Ya. Gara-gara tempaan sama Malka kemarin ya, dia tangannya jadi sama-sama sakit. Makanya main tuh hati-hati. Nah. Rizka Ramadhani. Hadir. Rizka juga sehat. Sarah. Hadir, Sir. Oke, kasih senyum yang terbaik. Iya, Tara. Zara. Iya. Zelsa. Hadir, Sir. Iya, Dinda. Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah hadir hari ini ya. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran kita yang lalu? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita coba kita kilas balik dulu dengan pelajaran yang lama. Pelajaran yang lama kita belajar tentang apa? AI ya. Ini yang berkaitan dengan AI ya. Kemarin apa? Yang sudah kita pelajari tentang algoritma. Ada lagi? Terus lagi? Ada lagi apa? Ya, AI itu penggunaannya ya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus apa lagi? Mesin pintar dan non pintar. Nah, kemarin non pintar itu yang sama contohnya. Ada yang masih ingat contoh mesin yang kurang pintar, non pintar? Contoh mesin non cerdas. Wah, non cerdas. Kalkulator cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Internet, AI, cerdas atau non cerdas? Cerdas. Mesin cuci? Non cerdas. Apa lagi yang kalian masih ingat? Mobil Tesla? Cerdas. Sepeda? Tidak cerdas. Motor? Non cerdas. Oke, ya masih ingat ya? Jadi apa yang kalian gunakan sehari-hari kalian bisa membedakan, oh ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas ya. Jadi kalian tidak usah bingung lagi ya dalam pemanfaatannya. Jadi kalau itu tidak bisa mengikuti perintah kita, terus itu tidak belajar dari apa yang kita berikan, itu bukan mesin pintar. Tapi kalau kita ajarkan hari ini A, besoknya dia teringat lagi, oh itu masuk AI, kecerdasan artifisial. Oke, nah untuk kali ini
masuk ke materi, di depan kalian sudah ada laptop ya, tapi nanti kalian akan menggunakannya sesuai dengan petunjuk dari materi kita hari ini. Ya. Nah, hari ini kita kalau kemarin belajar algoritma, belajar tentang membedakan yang namanya mesin cerdas non cerdas. Sekarang kita fokus ke AI, pemanfaatannya ya. Kalian sudah menggunakan AI. Tanpa kalian sadari, kalian mainkan HP, ponsel ya. Kalian sudah menggunakan AI. Sekarang apa itu saja? Kita masuk dulu ke materi. Oke, pemanfaatan kecerdasan artifisial kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, siapa yang pernah pakai kunci HP dengan pola wajah dan aplikasi Gemini? Siapa yang HP-nya sudah mulai dirahasiakan, biar ibu bapaknya tidak bisa lihat? Ayo, angkat tangan. HP-nya sudah pakai pola. Udah usah takut, karena ragu-ragu. Oh, itu cowok-cowok. Nah, oke. Aman kalian, dia tidak ada rahasia ya. Dia sudah main HP, tahu jadi tidak ada kunci. Sarah sudah main kunci ya? Tidak boleh. Ada yang tahu kuncinya, polanya. Siapa? Wah, kok temennya lebih percaya teman daripada orang tua? Itu pakai pola atau pakai pengenal wajah? Atau sidik jari? Nah, ini kan ada 3 macam ya. Untuk mengunci handphone itu kita punya 3 cara. Yang pertama, apa tadi? Pola wajah. Pola wajah. Jadi kita pakai kamera depan, kita perlihatkan muka kita, ya. Biasanya dia tuh lebih kenal di mata, bentuk hidung, ya. Dia langsung tahu, ya. Oh ini si A. Walaupun kita kembar belum tentu, ya, karena ada ciri khas dari muka kita. Muka kita sendiri, walaupun kita kasih tompel, kita kasih titik, dia akan tetap kenal karena dari pola muka. Ya, bukan keseluruhan, tapi ada salah satu yang menyangkut dari pengenalan AI tadi. Itu termasuk AI. Sidik jari. Semua manusia di muka bumi ini muka bisa sama, tapi sidik jari tidak akan sama. Ya, sidik jari tidak akan sama. Makanya digunakan oleh zaman dulu dari kepolisian, dari penyelidik ya. Kayak ada film Sherlock Holmes ya. Ada zaman dulu Sherlock Holmes itu ya, menggunakan kaca pembesar, siapa yang menyentuh barang jadi barang bukti itu akan diselidiki sidik jarinya ya. Oke, nah terus ada lagi yang menggunakan apa? Satu lagi pola gambar, bisa juga menggunakan angka ya. Ada angka tanggal lahir lah, usahakan jangan tanggal lahir, nanti mudah dikenali orang. Atau pola, ada yang pakai huruf Z lah, ada huruf R lah, ada yang melintir-lintir lah, ya, itu pola. Itu sudah kita gunakan yang namanya AI, ya. AI itu tadi apa singkatannya? Artificial Intelligence, ya. Artificial Intelligence, kecerdasan, ya, artificial. Jadi terus ada lagi. Kita gunakan, kalian minta bantuan nggak sering? Kalau ada permasalahan, kalian minta bantuan dengan aplikasi AI. Itu seperti itu yang sudah ada di situ aplikasi Gemini yang sekarang lagi viral. Gemini, ya siapa sudah dipakai? Ada sama lu? Gemini, sudah 2 orang, ya. Ini gimana yang pakai Gemini? Ya aplikasi Gemini itu sekarang lagi viral nak. Mau ubah wajah, saya lagi pakai ini. Yang berkemasa besar, saya juga pakai begini, ya. Di Facebook sering saya tampilkan, ya. Saat Iwan lagi mancing, padahal pokoknya satu itu bisa satu berbagai macam, ya. Berbagai macam cara, saya bisa ganti jadi pakaian TNI, saya ganti jadi hero, ya superhero bisa dengan menggunakan aplikasi Gemini. Bukan cuma foto saja, bisa kita mengedit video, bisa kita buat cari permasalahan tentang pelajaran, bisa
Ya, apa lagi? Coba. Yang mau kalian tanyakan apa lagi? Tentang aplikasi Gemini. Bisa apa, Sir? Misalnya, coba tanyakan. Bisa apa? Boleh kalian tanyakan. Mengedit foto bisa. Tadi sudah dikatakan ya. Sir, hidungnya mancung sedikit. Boleh dah? Boleh. Kasih prompt. Prompt itu tuh perintah ya. Kasih perintah. Editkan foto saya menjadi hidung saya agak lebih mancung. Tunggu sebentar. Ting, makanya. Hidungnya lebih mancung. Apa lagi? Gemini. Untuk apa lagi? Ada yang bisa? Banyak sekali aplikasi selain Gemini ya. Ada ChatGPT dan lain-lain lah, banyak yang ada Cici. Kalau di WA ada Meta AI, ini sama. Meta juga bisa deh, mau disuruh dia. Cuma ada pajak disuruh beli cabai ke warung, ya disuruh. Ya, hari ini kalian perkenalkan muka saya menjadi artis. Kalian pasang dulu fotonya. Ya, kalian fotolah sebagus mungkin, kemudian nanti ditambahkan, kasih promptnya di bawahnya, ya. Bolehlah nanti pulang nanti kita coba. Oke, yang kedua, kenapa YouTube atau TikTok bisa tahu video apa yang kita suka? Kalian buka YouTube di rumah, kalian gunakan YouTube, kalian pakai juga TikTok. Siapa yang pakai TikTok? Wah, pakai semua. Apa guna TikTok bagi kalian? Nonton video. Selain itu apa lagi? Selain menonton video, ada video apa saja di sana? Video yang sesuai kalian minta. Kayak kalian bisa sering melihat HP-nya di TikTok-nya itu selalu nongol bola kaki, sepak bola. Ya, karena yang ditontonnya adalah yang di pencariannya, ya, yang di search itu, yang digambar itu dia sepak bola. Artinya dia suka nonton sepak bola. Besoknya lagi di berandanya akan nongol lagi terus-terusan sepak bola. Ya, si cewek Gracia sukanya nonton apa di TikTok? Hah? Apa? Sebutkan saja apa? Atau si ininya apa namanya, TikTokersnya siapa? Orangnya? Hah? Yang paling sering masak? Apa? Oh, masak. Jadi hari ini si Gracia dia cara memasak seblak misalnya. Besoknya lagi nongol lagi. Nanti malam nongol lagi di berandanya. Apa yang dia tonton hari ini akan nongol lagi. Karena kenapa? Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa nongol lagi? Saudara, aku nonton di YouTube kan kemarin nonton anak-anak main ini sepeda. Malamnya nonton lagi. Besoknya nongol lagi. Alasannya kenapa? Alasannya tahu? Karena dia sudah belajar tentang apa yang kita sukai, dia akan munculkan lagi. Ya, memang banyak ratusan, ribuan, bahkan jutaan video yang dimasukkan ke dalam TikTok. Halo, yang dimasukkan ke dalam TikTok. Tapi ya kok yang nongol di TikTok, di berandanya TikTok si Najwa cuma masak lagi, karena yang sering ditontonnya masak. Di si siapa Zara sukanya nonton apa? Hah? Horor, nongol lagi film mantu kan di beranda kan? Ya, sesuai dengan apa yang dia suka, ya. Bisa dasar nongol. Setelah itu, aku kan sukanya nonton horor, nonton lagi. Besoknya aku pengen nonton film ini kartun, boleh dah? Ya bisa. Nanti akan nongol lagi kartun berikutnya. Ya, seperti itu. Dia akan belajar dari apa yang kita berikan, apa yang kita istilahnya kita cari, itu yang akan dia tampilkan terus menerus. Oke ya, sama di YouTube juga sama. Ya, kalian cari nonton bola, besoknya nonton bola lagi terus sampai kalian cari yang lain. Siswa mampu, kalian bisa dalam penggunaan AI ya, kalian bisa menggunakan AI itu dengan etika yang baik dalam menggunakan AI. Etika yang baik, maksudnya etika yang baik di sini, nah,
kalian boleh menggunakan AI, tapi ada etikanya. Ya, etikanya di situ kalian jangan benci dengan video seseorang, kalian hujatlah video itu secara pribadi, ya, hujat secara pribadi, main fisik lah, awak jelek lah, awak inilah itulah bahasa kitanya ya. Nah, itu kan sudah menyangkut urusan pribadi. Kalau mau kritik dan saran itu diperbolehkan, itu tentang kualitas video tersebut atau apa yang kurang-kurangnya di situ sebutkan di komentar. Ini kayaknya pencahayaannya kurang, itu akan diterimanya sama si apa namanya itu YouTuber misalnya atau TikToker. Tapi kalau sudah menghujat sudah tidak diperbolehkan lagi. Ada etikanya karena ada namanya undang-undang ITE ya, undang-undang ITE di situ. Dan juga dalam menggunakan AI, hati-hati kalau kalian memasukkan biodata atau KTP, ya biodata pribadi tidak diperbolehkan di situ. Boleh kalian tanggal lahir tapi jangan disembunyikanlah nomor NIK. Nah, itu kan rahasia itu ya. Tiap manusia itu ada semua KTP tapi NIK-nya berbeda-beda. Ya kalau dia sama dia artinya harus diurus ya. Nah, jadi NIK itu disembunyikan ya. Terus kemudian coba kalian sebutkan kecerdasan artifisial. Zara, tolong dibaca kuat-kuat. Kecerdasan artifisial atau apa adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, terus lanjut. Kecerdasan artifisial (AA) dapat membantu kita dalam banyak hal, seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Ya, kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin. Komputer ini sama dengan mesin ya, dia menggunakan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dia berpikir, bukan seolah-olah dia manusia, tidak. Dia tetap manusia lebih cerdas daripada KA tadi. KA atau AI ya. Dia akan belajar dari apa yang sudah kita kasih, kita berikan. Besoknya akan yang itu lagi. Kita tambahkan sebanyak-banyaknya ilmu, dia akan belajar terus, yang lama tidak akan terhapus. Ya, manusia itu belajar dari bayi sampai kita tua, tetapi ada masanya nanti akan kita lupa. Makanya di sini kelemahan kita daripada AI atau KA jadi kecerdasan artifisial. Ya, dia akan belajar seperti manusia, tapi dia tidak pernah lupa selagi aplikasi itu masih tersimpan di laptop kita atau di handphone kita. Nah, terus ini kecerdasan artifisial atau KA atau AI yang kita biasa gunakan, AI dapat membantu kita dalam banyak hal seperti menjawab pertanyaan. Terkadang kalian butuh guru di rumah. Apa mungkin guru atau satiwan kalian bawa ke rumah? Tidak mungkin. Atau apakah kalian murid sariwan ini sebanyak 21 siswa dengan permasalahan yang sama menelpon Sir dengan jawab pertanyaan yang sama? Sir, ini nomor 1 soalnya ini sama Sir. Tidak mungkin Sir jawab satu-satu ya. Makanya kadang kok susah banget ya. Gampang. Lihat di Gemini, tanya di Gemini atau tanya di ChatGPT, tanya di Meta, banyak ya cara. Itu kita bisa gunakan AI atau KA ya, bisa. Kadang materinya sama, jawabannya juga sama. Tapi banyak sekali kadang-kadang yang ditampilkan oleh AI itu jawaban yang bervariasi ya. Tinggal kalian itu cocokkan dengan materi yang kita pelajari di sekolah ya. Misalnya cara membuat seblak, nggak mungkin seblak itu dari dikasihnya jahe, nah ya. Oh ini bukan jahe, ini berarti di daerah mana ya, seblak daerah mana. Tapi kalau di daerah kita dia menggunakan kencur ya, tidak pakai jahe. Nah jadi kalian sesuaikan. Oh jahe bukan, nah istilahnya ya. Lanjut. Nah, di sini contoh aplikasi yang kita gunakan Google Assistant.
Google Assistant. Kalian pernah kan ya di rumah? Kalian pakai dah Google Assistant? Pakai. Kalau kalian pakai, boleh kalian gunakan di laptop yang depan yang kalian gunakan. Kita aktifkan dulu. Ada yang sudah aktif laptopnya? Nah, di situ ada Google Assistant. Google Assistant, kalian klik di situ bagian Google Chrome ya. Google Chrome. Nah, di sini ada Google Assistant ya, aplikasi yang akan kalian gunakan ya. Kalian bisa gunakan kalau di rumah pakai handphone ya, gadget kalian di rumah, atau kalau ada laptop kalian bisa gunakan laptop kalian di rumah ya. Di sini ada contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan ya dengan gadget kalian di rumah. Di sini ada Google Assistant. Nah, kalian ketik saja Google di situ ya, sudah ada tampil, kalian gunakan. Laptop di depan kalian atau Chromebook di depan kalian gunakan di situ ya. Coba kalian gunakan Google itu, terserah mau bertanya apa saja, mau mencari apa saja. Contoh Google Assistant. Kalian mau mencari misalnya foto hewan berkaki 4. Contoh ya. Nah, di situ akan keluar hewan kaki 4. Coba kalian ketik di situ. Di bagian tengah itu kalian cari apa saja yang mau kalian cari. Nanti gunakan ini. Cari dulu di bagian tengah. Sini ya. Kalian ketik saja apa yang mau kalian cari, apa gambar pemandangan contoh. Terserah. Mau gambar, terserah, jangan gambar lagi. Apa yang dimaksud dengan Google apa namanya? Kecerdasan artifisial misalnya. Boleh kalian cari, terserah. Kalian mau bertanya apa saja atau mau mencari apa saja, kalian bisa gunakan. Coba. Wah, gambarnya hewan berkaki 2. Di situ ada apa nih? Ada hewan apa ini? Ada ayam, bebek, penguin ya. Oke, nah ini gambar pemandangan. Gambar pemandangan. Itu bisa jadi referensi kalian mau menggambar. Nah, jangan selalu gunung 2, tengahnya matahari. Ya. Banyak sekali referensi kalian mau menggambar. Ya. Ini kalau kaki 1 itu 2, tapi kaki itu nah. Kaki 1 jadi 1 itu ya. Nah, ya itu bisa kalian gunakan. Terserah mau kalian gunakan dengan apa saja dan dengan apa saja, itu bisa kalian manfaatkan, ya. Bisa kalian manfaatkan. Nah, kemudian di sini ada logo. Di sini ada logo.
logo di sini ada fandom atau wiki, Logopedia, ya, Logopedia. Nama aplikasinya sendiri. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini kalau mau membuat logo. Dengarkan dulu, anak-anak. Misalnya kalian punya usaha. Halo, dengarkan sebentar. Kalian punya usaha, mau buat logo, Alif misalnya, mau buat logo, boleh menggunakan logo fandom ini. Ya, atau nama aplikasinya sendiri. Bisa ya, kalian ketik saja namanya. Coba kalian klik dulu sumber apa? Logo fandom. Siri atau Siri. Halaman. Kalau mau yang pakai halaman ini itu tidak apa-apa. Mau pakai halaman ini tidak apa-apa. Cuma di sini ya ya. Oke, kita lewatkan dulu ini ya. Kita lewatkan saja ini dulu. Lanjut lagi ke materi. Nah, di sini kita perkenalkan Robotcraft. Kalian perhatikan dulu. Di dalam AI, di dalam internet atau di dalam gadget yang kita gunakan, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Contoh barang-barang yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari atau yang kita gunakan dalam AI. Ya, di sini masih menyangkut pelajaran kemarin. Ya, kalau kalian masih ingat pelajaran kemarin, bisa jawab. Coba kalian perhatikan di bagian yang ini. Bagian ini perhatikan, coba tulis. Bagian yang pertama, gambar pertama. Ini gambar apa? Penyedot debu yang termasuk pintar atau tidak? Nah, kenapa? Tanpa perintah. Ya, dia mencari sendiri ya, mencari sendiri. Oke, bisa dikatakan pintar. Terus yang kedua apa ini? TV, smart TV. Kalau TV ini sekarang sudah canggih ya. Beda dengan TV zaman dulu. TV zaman dulu dia cuma tergantung dengan parabola atau antena saja, ya. Tapi kalau sekarang TV ini sudah bisa digunakan untuk internet. Jadi kita bisa cari menggunakan WiFi, ya, hotspot kita itu kalau hotspot, televisinya kenyambung, kemudian kita cari mau YouTube mau film apa Netflix segala macam, boleh pakai ini, pakai apa saja. Terus kemudian di sini termasuk cerdas atau tidak? Cerdas, non cerdas, ya bisa dikatakan non cerdas. Televisi ada yang cerdas, ada yang non cerdas. Kemudian ini apa? Yang gambar ketiga, kulkas, cerdas atau tidak? Termasuk cerdas atau tidak? Jangan takut, jangan ragu, katakan cerdas atau tidak? Itu mantap suaranya. Kenapa dikatakan tidak cerdas? Karena yang memasukkan barangnya kita, ya, cuma sekedar mendinginkan saja tugasnya, tidak bisa apa-apa. Cuma masukkan es, misal air minum, cuma tugasnya cuma mendinginkan, selebihnya itu tidak bisa, ya. Disuruh kita dinginkan, antar ke cangkirnya, antar ke meja, nggak bisa dia, ya. Bukan berarti ini cuma dingin, dia cuma satu tugasnya, ya, nggak bisa macam-macam. Kemudian ini Spotify, siapa yang sudah dipakai Spotify? Oke, Spotify. Ini apa? Aplikasi apa? Mendengarkan lagu. Apa? Rasa Spotify pakai? Apa itu Spotify? Hah? Mendengarkan lagu. Ya. Ya, jadi ini perintahnya cuma lagu-lagu doang. Halo. Tidak bisa untuk yang lain, ya. Bertanya tidak bisa dia termasuk cerdas atau tidak. Bisa dikatakan cerdas karena kenapa?
dia cuma batas lagu itu. Kalau hari ini kita mau dengarkan lagu DJ, tabole, ha? Tabolale, ya, tabolale. Nah, besoknya lagi keluar lagi, ya. Hari ini kita mau dengar lagu Islamik, misalnya lagu siapa namanya? Nisa Sabian. Keluar terus Nisa Sabian, ya. Terus yang itulah, sesuai dengan selera kita. Banyak lagi, Netflix. Ada yang pakai Netflix di rumah? Netflix ini apa? Nonton film. Berlangganan nggak? Berlangganan. Kalau tidak berlangganan, tidak bayar, dia nggak galak dibuka. Cuma logonya saja yang tampil. Ya. Kemudian YouTube. Oke, semuanya. Ya, nonton di HP ya. YouTube termasuk YouTube, Netflix, Spotify itu termasuk cerdas nggak? Termasuk ya, bisa dikatakan cerdas juga. Oke, penggunaan kecerdasan artifisial sebagai pengembang pengguna. Contoh, kegiatan pengembang AI. Dengarkan sebentar, perhatikan sebentar. Membuat aplikasi chatbot seperti ChatGPT, ya, mendesain filter wajah di TikTok atau Instagram melalui yang membuat filter agar bisa bergerak dan mengenali objek, membuat game melawan komputer yang bisa berpikir, membuat aplikasi sederhana yang bisa membuat gambar atau suara. Ya, sekarang kita gunakan ChatGPT boleh. Tadi di awal tadi sudah memperkenalkan yang namanya Gemini ya. Oke, coba kalian buat Gemini. Gemini. Coba kalian ketik di pencarian Google itu Gemini. Atau boleh juga kalian gunakan ChatGPT. Ya. Sudah? Nah, sekarang kalian klik. Apa yang kalian gunakan? Gemini ya? Nah, sekarang klik Gemininya. Klik. Masuk? Oke, di situ sebenarnya karena di Chromebook itu belum ada file ya, belum ada file. Tapi kalau kalian di rumah pakai HP bisa kalian ketik Gemini ya, AI. Bisa kalian gunakan di HP kalian masing-masing ya. Kalian ada tanda tambah kan? Tanda tambah itu untuk memasukkan media, apakah itu gambar, apakah itu video, boleh ya. Bisa gambar, bisa video. Nah, itu kalian ketik saja. Nanti promptnya, coba kalian ada di situ simpan di tambah. Oke, kalian perhatikan di bagian bawah ini ada sebelah kiri bagian paling bawah. Di sini ada tulisan kamera. Klik. Coba kalian berfoto dulu. Satu orang saja. Satu orang saja, jangan rame-rame. Susah nanti. Kalian dulu. Ya. Sama-sama.
Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita mainkan dulu geminya. Close dulu kameranya. Close kode kamera. Nah, di sini kita masukkan tanda tambah kamera. Masukkan satu. Mana? Satu tadi. Nah, coba ketik from di situ buat edit foto. Coba terserah kalian ya. Edit foto. Kamera. Nah, terus enter from the middle. Di situ kalian tuliskan from-nya itu buat jadi seperti apalah. Mau jadi pakaian polisi kan, menjadi berpakaian polisi misalnya, atau berpakaian ya boleh, terserah. Mau kalian mau jadikan apa saja boleh. Jadi apa? Maka ini nggak jelas sih. Tadi kondisi jelas.
Nah, sekarang kalau sudah, itu ya kalian bisa coba sendiri. Iya, bagus sekali. Wah, jadi pilot. Jadi pilot di belakangnya pesawat ya. Oke, nah sekarang kita beralih dulu. Oke, nah sekarang halo. Sekarang perhatikan, kita gunakan lagi tetap dengan menggunakan AI. Sekarang coba kalian ketik, kan? Halo. Sekarang kalian ketik di sana. Hoi. Coba kalian ketik di situ. Storytel. Ketik from awalnya. Kalau dengarkan dulu, nah bisa kalian kita belajar. Stop dulu main fotonya. Kalian ketik di bawahnya. Nggak usah pakai foto ya. Storytel, ya. Buatkan storytel. Ketik. Ayo semua. Buatkan storytel cerita tentang halo. Storytel ketik. Storytel tentang terserah mau cerita apa kalian maunya. Mau buat cerita sendiri tidak apa-apa. Mau cerita sendiri. Misalnya tentang kisah si raja hutan yang pemarah kepada rakyatnya misalnya. Terserah. Atau mau storytel tentang anak SD yang kena bully kemudian dibela sama temannya, boleh. Kemudian dibela dan dilindungi sama teman-temannya, boleh. Sudah? Ini salah ini. Si kancil yang cantik. Oke. Nanti kalian halo. Nah, hasil storytel kalian seminta kalian akan membacakannya di depan. Ya? Dengan cara memperkenalkan, saya kelompok 1 mau menceritakan tentang apa judul yang kalian buat di situ. Ini kasih judul kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, ya? 5. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, ya? Semua kelompok maju untuk membacakan bergantian, ya? Oke, bawa kelompoknya pegang yang keras, yang kuat, ya? Hati-hati, awas terjatuh. Oke, sudah siap? Oke, makanya buat storytel tentang terserah mau cerita apa kalian. Kalau ini tentang ini kelinci, singkat tambahkan singkat tambahkan singkat, jangan terlalu panjang. Nanti habis besok ini. Singkat, halo. Tambahkan kata singkat. Storytel singkat tentang apa namanya itu teman yang pemarah misalnya, atau teman yang bekerja sebagai pemulung setelah pulang sekolah, boleh. Jangan terlalu panjang, singkat ya. Buat kata singkat. Siap? Jangan terlalu panjang. Siap ya? Sudah? Oke, itu yang keluar. Oke, siap. Kelompok 2. Yang keluar duluan. Baca. Maju. Orang maju. Bawa. Bukan yang keluar, awas jatuh ya. Mau jatuh. Mikir pada ini. Bukan yang keluar, awas jatuh.
Semua ingat kan? Yang lain tolong dengarkan, itu lagi story time. Oke, tepuk tangan. Oke, siap. Kelompok siap. Satu. Oke, kelompok satu, maju. Yang keras suaranya ya. Suaranya keras. Tolong laptopnya jangan dibiasa. Suaranya kuat. Perkenalkan dulu kami siapa namanya. Biar yang kami tahu. Perkenalkan. Halo, sini. Hei, makan. Hei, yuk cepat. Perkenalkan. Kami dari kelompok 1. Nama saya. Nama saya Rafa Delita. Nama saya Fatimah Densa. Kami mau membacakan Oke, bacakan. Serta dua teman-temannya sangat menyenangkan oleh merebut buku Budi dan Oke, dah. Terima kasih. Siap? Oke. Jangan tertawa ya. Tertawa langsung duduk. Tertawa langsung duduk. Jangan tertawa langsung duduk. Itu berarti tidak siap namanya. Ya? Kalau sampai tertawa itu berarti tidak siap. Oke, silakan perkenalan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Namanya? Perkenalkan nama saya Tara Tairani Putri. Perkenalkan nama saya Isa Adela Zahra. Perkenalkan saya Sudah. Coba kelompok satu jangan tertawa terus. Setahun berlalu, Malin berhasil menjadi saudagar kaya.
lanjut. Tidak, gantian. Buat singkat saja ya, jangan terlalu panjang ya. Singkat ya. Oke, lanjut ke kelompok siapa? Ada 2 yang belum? Yang duluan siapa? 3 atau 5? 3, maju. Ayo perkenalan dulu, dari kelompok berapa? Oke, terakhir kelompok 5. Semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Gracia Zikapina. Nama saya Tasya. Nama saya Iqbal Adi Rumana. Nama saya Amanul Ciptaan. Dalam
Nah itu yang sudah kalian tampilkan tadi, itu kalian menggunakan yang namanya pemanfaatan AI ya, dengan menggunakan aplikasi Gemini ya, menggunakan aplikasi Gemini. Bukan cuma Gemini, nanti kalian bisa temukan aplikasi yang lain. Terserah, yang lagi terkenal sekarang itu kan Gemini, ada apa namanya tuh ChatGPT, boleh pakai Meta, ada Cici, terus ada lagi Pipit namanya, ya Pipit bisa juga untuk mengedit video di situ. Terus video, ya boleh juga bisa. Banyak sekali pilihan ya, terserah kalian mau pilih yang mana ya, sesuai dengan penggunaan. Itu bukan cuma sekedar ngedit foto, bukan sekedar untuk buat video saja. Kalian bisa berkreasi dengan menggunakan itu. Boleh juga kalian mencari ilmu-ilmu menggunakan aplikasi AI tadi ya. Nah, itu kalau kalian ada yang mau kalian pertanyakan silakan sebelum kita tutup materi. Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Ya, kalian boleh gunakan juga nanti untuk di pembelajaran. Kalian bisa buat materi-materi pembelajaran dengan menggunakan Canva. Canva juga bisa ya, mengedit gambar juga bisa, mengedit video juga bisa. Tapi di sini untuk presentasi Canva ini lebih banyak digunakan. Halo, untuk dalam pembelajaran Canva lebih banyak digunakan. Terus kemudian, nah ini ya, setelah bikin masalah, halo, semua fokus ke sini. Semua fokus sini. Kalau di bidang pendidikan kalian bisa gunakan ruang guru. Halo, ya. Kalau dalam pembelajaran kalian bisa gunakan yang namanya ruang guru. Tahu ya ruang guru ya. Terus ada Google Classroom. Ya, Najwa ya. Google Classroom. Terus tadi ada yang namanya Canva. Terus di bidang hiburan. Nah, kalau kalian mau hidupnya hiburan terus, tidak ada perkembangan. Hiburan, tertawa. Ini nah tempatnya. Spotify, mau denger lagu, Netflix, nonton televisi nonton film berhari-hari, terserah kalian. YouTube, tapi ini berbayar. Kalau berbayarnya maksudnya itu ini pulsa ya, bukan pulsa ya. Bidang transportasi, kalau kalian dalam melakukan perjalanan, ya, kalian bisa menggunakan Google Maps, Waze atau kendaraan pintar, ya. Terus di bidang kesehatan, bisa kalian menggunakan aplikasi seperti timbangan berat badan, mendeteksi penyakit dengan mudah dan lain-lain. Terus di bidang keamanan ada face unlock. Ketika mau masuk dia menggunakan pengenal wajah baru pintunya terbuka. Itu untuk yang situ canggih ya saat ini. Terus circuit television atau CCTV. Ya CCTV. Jadi kalian bisa memantau dari jarak jauh. Kalian di Jakarta kayak mau di Amerika kan kita bisa menggunakan HP, gadget kalian dengan disambungkan ke CCTV tadi. Ya itu. Oke, itu saja. Kalau kalian ada yang mau kalian pertanyakan boleh kalian pertanyakan sebelum kita tutup benar-benar tutup ini. Ada? Grace? Apa yang biasa kalian gunakan di rumah? Setelah menggunakan Gemini apa? Setelah menggunakan ChatAI? Spotify ya. Apa? Setelah kalian tahu ternyata di sini bisa Gemini tadi bisa mengubah layar latar belakang. Apa kesan-kesan kalian? Pendapat kalian apa? Hah? Senang. Kenapa? Senang ya dapat ilmu baru gitu. Terus sini Kanza setelah tahu pemanfaatan AI apa yang Kanza ini rasakan? Senang saja. Senangnya apa? Terhibur. Oh mendapatkan ilmu baru ya. Terus apa lagi? Apa ini apa pendapat setelah mengenal yang namanya AI itu? Apa?
bisa belajar dari sana menggunakan aplikasi itu ya. Berarti sudah mengenal dan bisa belajar menggunakan aplikasi tadi. Berbagai macam pertanyaan bisa kalian ajukan ke Gemini tadi. Ini apa pendapatnya setelah mengenal yang namanya aplikasi ini? Oh ya, senang karena bisa mendapat ilmu baru. Ini kelompoknya apa pendapatnya setelah belajar tentang pemanfaatan ikan? Bahagia karena seru. Oh, bisa melihat foto ilmu dapat tadi. Banyak pengetahuan baru. Oke, itu saja bagus sekali. Terima kasih. Nah, kalau sudah tidak ada lagi materi yang kita pelajari hari ini, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kalian matikan browsernya masing-masing. Keluarkan semua. Silang kanan atas dulu. Kanan atas, ada tanda silang. Silang dulu, keluarkan dulu. Nah, sudah. Sekarang klik kiri bawah. Matikan. Klik yang ini ya, tanda ini. Sini, klik, pilih, matikan. Pilih, matikan. Klik itu power, tanda power. Klik matikan. Ini. Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian